Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Pujian nama-Mu Tuhan. Yuk kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang melainkan dan membebaskan jiwa kami bersorak. Tepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Wih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oh, balik lagi. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh,
sukacita hari ini? Saya percaya bahwa kita semua yang datang saat ini dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, sukacita ilahi yang luar biasa yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, dari musim ke musim, dari hari ke hari. Kasih setia Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
kami kurang mengerti dengan apa yang akan terjadi dengan hari esok kami. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan Yesus, rancangan-Mu adalah indah buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini kami percaya Tuhan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur, kembali Engkau kumpulkan kami untuk bersama-sama dalam suatu ibadah, di mana Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan siapa kami, tetapi Engkau melihat hati kami, hati yang mengasihi-Mu, hati yang selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami adalah daripada-Mu semata-mata. Pada hari ini kami percaya bahwa Engkau datang dan bertemu dengan kami, tidak lain adalah karena Engkau ingin memberkati kami, Engkau ingin menyembuhkan, Engkau menjamah, dan Engkau ingin membuka jalan dalam setiap keadaan kami. Dan biar kiranya segala sembah, puji, dan hormat kami kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang akan mengubahkan hidup kami, firman yang membuka jalan, firman yang berkuasa untuk menyembuhkan, dan firman sebagai penghibur, karena Engkau secara pribadi kenal kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Engkau yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita adalah umat yang bukan cuma menang, tapi lebih daripada pemenang. Bukan karena kita kuat, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan dalam segala keadaan. Dan kalau hari ini kita masih ada, semua ini bukan sebab kuat dan gagah kita, bukan karena kita pandai menjaga diri, itu memang baik, tapi kita percaya semua adalah anugerah
Semua itu adalah karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kita. Oke, kita baca dulu satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan ini serius sama kita. Dia benar-benar ingin kita itu bukan cuma hidup, tapi mempunyai segala sesuatunya, bukan ngepas, tapi berkelimpahan. Artinya kalau ibarat air tuh meluap sampai luber, ya gitu ya. Bahasanya luber apa sih? Sampai membual-bual gitu. Itulah yang Allah inginkan terhadap setiap kita. Pertanyaannya, mengapa kadang-kadang orang benar itu menderita? Pertanyaannya, mengapa kadang-kadang kok Tuhan izinkan juga? Izinkan itu juga bilang izinkannya kayak kepaksa gitu ya. Kenapa gitu? Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita jawab. Nanya sendiri dalam diri kita, kita jawab sendiri. Dan saya harap hari ini firman Tuhan bisa membimbing kita. Kita baca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa orang benar menderita? Halo? Iya, karena ternyata penderitaan itu diizinkan Tuhan supaya setiap kita, orang percaya, benar-benar bergantung sepenuhnya kepadanya. Kau baru mulai berhasil dikit, udah merasa kau pinter. Udah merasa karena kau gitu ya. Halo? Belum apa-apa tuh. Itu baru permulaan. Seringkali sudah membuat kita udah seakan-akan aku segala-galanya. Justru ketika Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami, katakanlah begitu, ternyata karena Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dalam susah, dalam senang, dalam keadaan apapun, kita tetap bergantung kepada Dia. Sebab Tuhan Yesus berkata di ayat yang kita baca tadi, di luar aku, dikatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, engkau di dalam aku di dalam kamu, kau akan sukses. Kalau ibarat pokok anggur, engkau akan berbuah banyak. Tapi di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya, keberhasilan kau itu, apapun itu yang kita alami, itu mau membawa kita untuk terus berharap sepenuhnya kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Allah yang bukan cuma memberikan hidup dan nafas, tapi Dia juga terus membimbing selama kita di dalam dunia ini. Dalam apapun yang kita lakukan, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jelas bukan? Dikatakan di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak contoh-contohnya bukan? Dalam firman Tuhan, bagaimana Petrus yang ahli menangkap ikan, ternyata dia tidak menangkap apa-apa. Apalagi terus dalam banyak hal kita berusaha, kita merasa aku bisa,
Aku berpengalaman, suatu ketika engkau tidak dapat apa-apa, nihil, zero. Dan itu bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi sekali lagi karena Dia ingin kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan kita? Katakan, Tuhan, aku mengerti hatimu, hati yang terlalu mengasihiku. Aku mengerti, mungkin aku sekarang tertunduk, kemarin aku merasa kuat. Atau mungkin seorang ibu, jangan kita berpikir bahwa pekerjaan di rumah itu ringan. Lalu bapak-bapak bilang, aku yang menafkahi. Oh, enggak begitu. Seorang ibu juga mendapat mandat pekerjaan yang tidak ringan untuk menjaga, membimbing anak-anak dan keluarga. Dia bisa juga jadi stres, bisa juga jadi putus asa, bahkan mau nangis, mau teriak sama siapa. Tapi ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhan ingin kita selalu berharap sepenuhnya kepadanya, sebab dikatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya Tuhan ingin kita sepenuhnya bersandar dan berharap kepada Dia. Dan kau akan lihat semua jadi berubah. Sukacita, damai, itu tidak harus di rumah yang bagus seperti istana. Tetapi sukacita, damai, yaitu ketika suasana surga turun dalam rumahmu, itu adalah suasana surga. Suasana damai sukacita yang belum tentu dimiliki oleh tetanggamu dan teman-temanmu yang lain. Dan itu cuma dimiliki oleh engkau, karena engkau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Kenapa orang benar? Aku ini benar, aku udah berusaha, Pak Pendeta, Pastor, Boksu, aku sudah berusaha baik, aku sudah berusaha, tapi kenapa kok aku tetap aja menderita? Tadi kita sudah baca, kita baca lagi ya. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, yang tadi kita sudah baca demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Depannya tuh, ternyata, kenapa orang benar itu menderita? Taulah kita, karena ada musuh, si iblis. Karena ada musuh yang ingin mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Serem ya. Lalu bagaimana caranya? Ini cuma contoh aja nih. Bagaimana si iblis itu bekerja. Kita mesti tahu siasatnya supaya kita jadi waspada, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa saja kejadiannya. Pertama, karena keadaan ekonomi stres, misalkan. Lalu dihajar lambungnya jadi sakit mah, gitu ya. Hajar apanya gitu, tubuhnya. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah stres, ya mulai berobat, bukan? Kalau tadi tubuhnya dibuat sakit, dihajar sama dia karena keadaan, atau karena keadaan jadi darah tinggi, darting. Halo, ya kan? Atau jadi nggak bisa tidur, lalu mulai berobat ke sini ke sana, biaya dikeluarkan. Belum baik juga, cari sini cari sana, dan mungkin saja beritanya
lebih menakutkan lagi ketika ada info sakit ini, sakit itu, waduh makin bertambah. Mulai bingung, lalu mulai berpikir bagaimana caranya. Selesai dari situ, pikirannya mulai lagi dipengaruhi. Wah, mungkin aku salah. Di mana Tuhan? Mungkin aku salah nih. Ternyata Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Kalau aku diampuni, pasti aku nggak sakit kayak begini. Udah berobat, menghabiskan biaya, stres pula. Masih belum selesai sampai di situ. Lalu mulai tidak lagi percaya. Jangankan beribadah, berdoa pun sudah jarang. Bahkan sudah tidak pernah lagi. Buat apa aku berdoa? Karena hidupku begitu susah. Mulai dari sakit, biaya, pikiran sudah mulai dipengaruhi. Bahkan roh iman pun bisa hancur dibuatnya. Kalau kita tidak paham siasat-siasatnya si iblis. Itu sebabnya Tuhan bilang, pencuri, dia itu bagaikan pencuri. Datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mulai dari tubuhnya, kesehatannya, duitnya, jiwanya, pikirannya dihancurkan. Dan terakhir sampai imannya, sampai rohnya. Jadi tubuh, jiwa, roh hancur berantakan. Neraka langsung dibuat. Lalu si iblis ketawa-ketawa, aku sukses. Halo, begitukah? Ntar dulu, aku tahu siasatmu iblis, gitu ya. Halo. Jadi bukan gak mungkin, dia bukan mencuri, dia bunuh, langsung dia binasakan sekalian sama rohnya, biar nemenin aku di neraka, begitu kali ya. Tetapi untung Allah bilang, aku datang supaya engkau memperoleh hidup, bukan cuma hidup, tapi hidup berkelimpahan. Jadi kenapa menderita? Karena memang ada musuh. Jadi apa? Harus waspada kita. Jadi kalau dalam keadaan gitu kita harus waspada. Ada musuh yang mau menyerang. Itu sebabnya kita harus cerdas. Jadi Yesus kasih tahu supaya kita nggak kaget, tetap siuman, tetap sadar ada musuh yang harus kita waspadai. 1 Petrus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kenapa orang benar harus menderita? Ternyata penderitaan itu adalah bagian dari teladannya Kristus. Jadi gini, bolehlah kau ngalamin supaya kau bisa merasakan. Bisa nangkep? Halo? Iya benar ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan bahwa itu air sejuk nikmat itu? Kalau kita belum pernah merasakan haus. Ya tahu? Kau pernah merasakan haus? Aduh, aku haus, panas, terik gitu ya. Lalu kau minum. Glek 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 glek. Nikmatnya, sejuknya. Bagaimana kau bisa merasakan itu makanan enak kalau kau tidak merasa lapar? Jadi kenapa orang benar itu diizinkan untuk menderita? Yaitu itu merupakan bagian teladan agar kita bolehlah dikit-dikit ngalamin, agar kita bisa merasakan
anugerah, sukacita dan berkat. Ketika kita juga pernah mengalami, walaupun tidak mengalami seperti Yesus, sedikit pun terasa kita udah teriak-teriakan, bukan? Halo? Nah, itulah. Jadi dalam hal mengapa orang benar kok bisa menderita, itu terkadang juga merupakan anugerah agar kita bisa mengalami, merasakan. Dikatakan oleh Petrus, karena untuk itulah kau dipanggil, supaya kau bisa merasakan, supaya kau bisa betul-betul menghayati bagaimana kasihnya Kristus dalam hidupmu. Oke, jangan mengeluh ya. Terakhir. Kita baca Lukas pasal 15 mulai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu kisah di mana seorang si bungsu yang tiba-tiba bilang sama bapaknya, berikan bagianku dan aku akan pergi ke negeri yang jauh, aku akan mencoba hidup sendiri, aku akan berusaha sendiri, aku merasa aku sudah cukup dewasa, jangan kau atur-atur lagi Bapak, mana bagianku, aku berangkat, bye, dadah, sayonara, sampai jumpa. Tapi yang kita baca ini adalah suatu keadaan, ternyata dia gagal, ternyata dia salah melangkah, bahkan untuk makan pun begitu susah. Halo, kenapa orang benar bisa menderita? Karena penderitaan itu membuat setiap kita mengkoreksi diri kita. Yang kita baca tadi, si bungsu itu dalam keadaan sudah papa gitu ya, dalam keadaan udah zero, bahkan udah minus gitu barangkali. Lalu dia ingat, ya tiba-tiba dia ingat, dia balik lagi. Ya walau apapun yang terjadi, aku akan datang sama Bapakku yang merupakan sumber segala sesuatu. Kalaupun nanti enggak diterima, istilahnya ya jadi anak, jadi apapun bolehlah, aku akan balik. Lalu dia berangkat. Itu sebabnya orang benar juga bisa diizinkan untuk menderita, supaya dia bisa koreksi diri. Untungnya si bungsu ini sadar balik. Coba kalau dia gak sadar, udahlah, udah nasibku, udahlah memang begini takdirnya, ya udah mati-matilah, mati beneran. Woi. Padahal bapaknya tunggu, dia ingin kau berhasil, dia ingin kau sukses, dia ingin kau sukacita, dia ingin kau sembuh. Bukan cuman itu, aku datang supaya memperoleh hidup. Artinya bukan cuma di sini hidup sementara, di sono di keabadian. Tapi kan itu ntar, Pak Pendeta. Iyalah, mau ntar, mau besok. Begitu bukan? Halo. Jadi, di sini nggak ada yang mengeluh, di sini nggak. Kita sudah tahu bahwa sesungguhnya itu pun diizinkan Tuhan untuk kita selalu koreksi diri kita. Bahwa sesungguhnya ada rencana yang lebih indah. Mungkin kita sudah keluar jalur saat ini, ya kita kembali lagi seperti si bungsu kalau nyetir tuh ya, kalau keluar jalur tuh mungkin udah ke trotoar yang berbatu-batu, nggak nyaman bukan? Gubrak gitu. Wah ternyata aku keluar jalur, ya harus balik lagi, masuk dalam jalurnya Allah, dan kau akan berasa nyaman karena tujuannya pas, targetnya ada, dan dalam penyertaan
Ketimbang engkau salah jalur, cepat kembali. Artinya ada kesempatan untuk kita koreksi diri. Ada kesempatan, itu sebabnya diizinkan untuk mengalami itu suatu penderitaan. Oke, Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat. Sebetulnya saya mau ceritakan bagaimana caranya untuk menghadapi. Gampang. Ya, Rasul Paulus bilang, mengucap syukurlah, gitu ya. Daripada engkau bersungut-sungut, daripada kau ngomel-ngomel, ya, tetap percaya, tetap beriman. Itu caranya, mengucap syukurlah, gitu. Atau kita bacalah satu ayat ya, sebagai ayat penutup. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir nih, bagaimana sih caranya? Gitu ya, nggak susah-susah banget, tapi yang susah mungkin mempraktekannya. Kata Rasul Paulus, bersukacita dalam kita berharap, beriman, dan tetap tekun. Kita bersukacita dalam pengharapan, karena kita mempunyai harapan, beriman bahwa Allah sedang melakukan sesuatu bagi kita. Dan sabar dalam menghadapi kesengsaraan itu. Karena kita sudah tahu tadi, itu memang sudah diizinkan supaya kita berharap. Itu memang Tuhan buat begitu, dikatakan di luar engkau tidak, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Yes, aku sudah tahu. Jadi kita bukan cuma bertekun, kita bersabar dalam penderitaan, dan yang terakhir bertekun dalam apa? Dalam doa. Ya, mudah bukan? Ya, coba kita jalani dan kau rasakan bahwa Allah seakan-akan turun. Dia masuk dalam hidupmu. Dia ada bersama dengan engkau, dan kita tidak sendiri lagi karena Tuhan bersama dengan kita. Oke? Ya, mari kita tutup firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini secara jelas Engkau mengajarkan kepada kami, menyampaikan juga, bahkan memberikan pencerahan ketika penderitaan itu datang. Bukan karena Engkau meninggalkan kami, bukan karena Engkau benci dan lupa kepada kami, tapi semuanya adalah kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu menjadi kebenaran. Engkau yang sanggup merubah, bahkan keadaan tidak baik pun menjadi keadaan yang terbaik, karena Engkau sangat berkuasa. Teruslah hidup dalam hidup kami Tuhan. Tuntun jalan kami hari demi hari, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dalam setiap hari kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semua ada di dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati sepenuhnya dalam tangan-Mu. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, baik kami yang berniaga, yang bekerja pun, yang berdagang, ataupun anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, ataupun mungkin yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau kenal kami, Engkau tidak pernah terpengaruh oleh pandemi, Engkau sanggup membuka jalan di mana tidak ada jalan, dan Engkau senantiasa bersama untuk memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri lagi, karena kami bersama dengan Engkau, Allah yang menjagai, menuntun kami, mulai saat ini, selama kami di dalam dunia, sampai kami bertemu bersama dengan Engkau di keabadian, yaitu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau mengabulkan. Itu sebabnya kita terima berkat Tuhan dengan damai, dengan sukacita, dan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin.
Ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama